Nang keenam jar para ulama, dosa ini menyebabkan seseorang napa? Tanjisuha bihi, dia menjadikan jiwanya ini kotor. Dosa ini menyebabkan jiwa kotor. Nah, tanda kotornya jiwa ini kepada kebaikan kita kada tertarik, itu tanda jiwa yang kotor. Lawan kebaikan kada ada tertarik-tarik. Situ jorong ada pengajian, pengajian aja. Membaca kitab napa aja. Kitab Tangkihul Qaul. Bah, Tangkihul Qaul aja lah dia. Yang disuruhi orang terbalik membaca. Mulai kiri ke kanan. Kadang tertarik. Lawan nasihat malah tersinggung. Kalau orang yang jiwanya itu bersih, orang dikasih nasihat akan merenung. Tetapi ketika orang ini memiliki jiwa yang kotor, ketika diberi nasihat dia akan tersinggung. Kenapa? Tanjisuha bihi, dosa ini menjadikan jiwa ini kotor atau bernajis. Dan kita dapat rahmatnya Allah dan ampunan Allah tetap lawan kita berataan. Nang ketujuh, wa'adzal hafadhah, malaikat nang memelihara kita ditugaskan Tuhan ini tersiksa karena dosa yang kita lakukan. Kan ada nih rakib, atid nang menjaga di muka, nang menjaga di belakang. Dia akan menangkis sesuatu yang kada takdir kita. Misalnya ini ada batu terabang menuju muka kita, tapi ini batu tulisannya bukan takdir karena kita, maka malaikat hafadzah itu akan menyingkirkan batu itu sehingga tidak melukai wajah kita. Nah, malaikat hafadzah ini tersiksa karena dosa yang kita lakukan. Yang kedelapan secara ringkas, 8 kah? Ujar para ulama, dosa ini menyebabkan ihzanun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kabrihi, membuat sedih Rasulullah di dalam kuburnya. Karena datang informasi umat pian tuna Rasulullah digambut menggawi dosa, sedih Nabi. Kayak apa? Kayaknya kita menampakkan wajah minta syafaat daun Rasulullah, sementara hidup kita ini selalu pekerjaan menyedihkan Rasulullah. Karena apa? Karena kita selalu melakukan dosa dan kesalahan. Ihzanun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi kabrihi. Yang kesembilan, ishaduhu ala nafsihi al-arda wal laila wal nahar. Kita menciptakan bumi, langit, siang, malam menjadi saksi kelak ketika kita melakukan dosa. Kadangnya nyamanan pian nih di kiau polisi, maka sudah hendak tulak mengunjun. Jar polisi jangan kada hadir lah sidang karena pian saksi. Terganggu kada? Terganggu. Paksa tulak. Pian bujur ka melihat. Inggih. Sadarlah pian melihat tuh, sadar. Lawan mata kepala pian lah. Kada menjam aku kepala lawan mata. Di tempat kejadian lah macam-macam interogasinya saksi. Lalu bersumpah. Kada kelar lagi sidang. Minggu kaina pian saksi lah hadir pulang. Maka bagajih kada, jadi duit kada. Ini bumi. Apapun tempat, baik waktu malam, malam akan menjadi saksi. Waktu siang, siang akan menjadi saksi. Kalau kita kada bertaubat kepada Allah, kita menyiksa semesta alam.
Ini dosa. Dan yang terakhir, yang ke-10, khiyanatuhu ala jami'il khalqi min adamiin wa ghairihi. Berkhianatnya kita kepada seluruh makhluk ini, baik makhluk itu yang bernama manusia ataupun makhluk itu bernama binatang. Kenapa kita dikatakan khianat ketika melakukan dosa? Karena dosa kita inilah menyebabkan kemarau ini bisa terjadi, menyebabkan dosa kita inilah bisa menyebabkan pahumaan orang karena wiring. Karena dosa kita inilah bisa terjadi kebakaran. Karena dosa kita inilah bisa muncul virus-virus penyakit dan macam-macam keburukan akibat dosa yang kita lakukan. Betapa khianatnya kita kepada manusia dan makhluk ini. Kemana kaitannya dengan dosa ini? Kita minta ampun sementara kita dihadapkan dengan Tuhan Rabbul Jalil Dzul Jalali wal Ikram. Makanya kita harus bertaubat agar lepas dari semua pengkhianatan itu. Nah, lalu kita taubat menyesal. Ya Allah, aku ini hidup kada penyambahyang lah. Baik juga aku belum disambahyang akan orang lagi. Artinya kada mati lagi. Ayolah kasih taubat, sambahyang. Sambahyang. Ya Allah, aku ingat benar aku bahari menangisakan Abah karena kelakuanku. Ku tantang Abah habis-habisan. Bahkan kada terasa aku memandang Abah kada pintar. Padahal ujar nang Abah aku ingat berucap jaga kada nang kada pintar nih nak kada ada ikam lagi di sini. Tapi tatap ulun karas sadar, ayo datang ke kubur sidin. Baca Yasin, menangis kita, beristighfar kita, atau sering-sering kita sembahyang hadiah untuk umat, untuk Abah kita. Boleh jadi karena dosa inilah hidup kita sial sampai hari ini. Jadi taubat akan memutus rantai penderitaan dunia dan akhirat. Nah, ya kita ini jangan kita menyalahkan siapapun dari apa yang menimpa nang kada nyaman dalam kehidupan kita. Jawabannya khasiin wal khasiat, Bapak Ibu, ini karena dosa yang kita lakukan. Dan selamatan kita berataan.